Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Jayadi Akbar Pasaribu. Saya merupakan mahasiswa jurusan Computer Science dari BINUS Online Learning. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi berjudul Mobile First Design, Why Start on a Small Screen? Mengapa harus mulai dari layar paling kecil? Nah, ini merupakan masalah yang cukup sering ditemui ya, terutama oleh teman-teman developer terkhususnya pada front end ya, front end developer. Oke, adapun learning outcome yang akan kita bahas pada materi kali ini, yang pertama adalah menjelaskan pergeseran paradigma dari pendekatan desktop first ke mobile first dalam front end development modern. Menganalisis alasan utama dalam penerapan mobile first, khususnya karena mayoritas pengguna saat ini itu sebenarnya adalah pengguna perangkat mobile ya. Lalu memahami konsep teknis mengenai mobile first design, termasuk eh, prinsip-prinsipnya seperti progressive enhancement, serta menggunakan media queries seperti minimal width dan CSS lainnya. Mengidentifikasi dampak mobile first terhadap performa aplikasi seperti optimalisasi critical rendering path sampai ke kecepatan loadingnya. Lalu menjelaskan pengaruh mobile first terhadap user experience, termasuk navigasi yang lebih sederhana, sampai ke peningkatan experience pengguna itu sendiri. Mengimplementasikan pendekatan mobile first ini menggunakan Angular dan juga Tailwind CSS. Nah, untuk latar belakang sendiri itu sebenarnya eh, dalam dekade terakhir ini, pengguna internet itu didominasi oleh pengguna yang menggunakan perangkat mobile. Oleh karena itu, mengapa ini penting? Karena dengan kita mencakup development di aplikasi yang berfokus pada mobile first, maka kita akan mencakup kebutuhan dari mayoritas pengguna. Ini adalah contoh data daripada pengguna internet yang ada di Indonesia. Terbanyaknya ada 98,7% warga Indonesia itu menggunakan perangkat HP. Lalu ada juga berita lainnya dari Info Digital itu 83% orang Indonesia mengakses internet menggunakan ponsel. Lalu ada apa sih masalahnya? Kenapa website yang sudah ada ataupun eh, kenapa pendekatan yang sebelum-sebelumnya itu menjadi masalah? Jadi pendekatan yang sebelumnya itu bisa dikenal juga dengan pendekatan desktop first ya. Pendekatan desktop first itu mendesain layar besar terlebih dahulu, serta seringkali kita temui bahwasannya versi mobilenya hanya dianggap sebagai penyesuaian karena dalam developmentnya sendiri terdapat kompleksitas ya dalam layoutnya karena mobile kan ada banyak ya, ada berbentuk smartphone, ada tablet dan perangkat-perangkat bergerak lainnya. Nah, konsep mobile first itu sendiri merupakan pendekatan desain yang dimulai dari layar terkecil. Fokus utamanya adalah konten inti, fungsionalitasnya, sampai ke stabilitas dari desain itu sendiri. Pendekatan ini lebih sistematis dan berorientasi pada kebutuhan mayoritas pengguna. Jadi kita mengakar pada suatu masalah bahwasannya mayoritas pengguna internet di masa sekarang itu adalah pengguna yang menggunakan perangkat mobile. Nah, mengapa mobile first itu relevan saat ini? Lagi-lagi, mobile first itu relevan karena mayoritas traffic website berasal dari perangkat mobile dan terlebih lagi Google menggunakan mobile first indexing dalam sistem peringkat pencariannya. Jadi SEO itu search engine-nya menggunakan mobile first indexing sehingga pengguna mobile akan sangat sensitif terhadap eh, performance sampai ke user experience-nya. Jadi itulah mengapa pentingnya developer mengedepankan mobile first konsep ini. Nah, technical reasons-nya atau alasan dari sisi teknikalnya itu
Mobile first itu mendorong developer memulai dengan aset minimal dengan CSS dan JavaScript yang dikirim pertama kali ke sistem itu menjadi lebih ringan. Critical rendering path yang lebih efisien, sampai ke penggunaan media query berbasis minimal weight yang memungkinkan ekspansi bertahap tanpa membebani mobile-nya itu sendiri. Jadi seringkali kita kan banyaknya perangkat ya yang ada saat ini tuh kita seringkali nggak tahu misalnya di handphone Samsung itu besarnya berapa atau handphone-handphone lainnya. Nah, oleh karena itu penerapan media queries seperti minimal weight itu penting dilakukan pada saat proses development. Nah, secara konsepnya sendiri, mobile first itu ditunjukkan eh, melalui media queries ya. Tadi seperti yang udah kita jelaskan ada minimal weight. Strategi ini tuh sebenarnya disebut sebagai progressive enhancement karena fitur ini ditambahkan secara bertahap. Jadi misal mobile minimal weight-nya dikatakan mobile atau perangkat HP minimal weight berapa. Lalu ada lagi dikatakan sebagai perangkat tablet itu minimal weight-nya berapa. Sampai ke perangkat yang lebih besar seperti laptop, PC, dan lain sebagainya. Nah, untuk studi kasus yang akan saya angkat pada kali ini itu berfokus pada Angular ya dan Tailwind CSS. Mengapa Angular? Angular itu menggunakan arsitektur berbasis komponen yang dalam mobile first sendiri, template HTML itu dirancang sederhana untuk mobile dengan fitur lazy loadingnya. Modulnya dapat diterapkan untuk meningkatkan performa. Layoutnya diperluas melalui breakpoint tanpa mengubah struktur utama komponennya. Lalu Tailwind CSS itu juga menerapkan konsep yang namanya utility first. Ada adanya breakpoint di dalam Tailwind CSS itu seperti misalnya ada SM, lalu ada LG, ada MD, ada XL dan lain sebagainya. Itu sebenarnya merepresentasikan beragam daripada jenis-jenis perangkat yang ada saat ini. Let's say kalau misalnya kita tadi sebut SM, itu perangkat-perangkat kecil seperti handphone, kan handphone juga ada macam-macam, ada yang lipat bagi dua gitu, flip. Lalu ada juga tadi MD saya sebutkan, MD itu perangkat tablet. Lalu ada LG, LG itu untuk layar-layar menengah seperti laptop, sampai ke XL itu untuk layar yang paling besar atau lebih besarnya lagi seperti perangkat komputer ya, personal computer, PC. Nah, untuk integrasi daripada Angular dan Tailwind CSS ini, Angularnya sebagai penanganan struktur dan juga logika dari aplikasi, serta Tailwind CSS untuk mengelola tampilan responsifnya yang berbasis utility. Kombinasi kedua ini menghasilkan sistem yang modular, konsisten dan ringan. Dengan Angular yang mempunyai SPA ya, Single Page Application, itu sangat membantu kita dalam optimize performance. Dan juga Tailwind CSS yang sudah mendukung utility first. Itu juga udah mengatur dan mendukung konsep daripada mobile first design. Nah, ini adalah beberapa contoh daripada breakpoints yang ada di Tailwind CSS seperti yang tadi sebelumnya sudah saya mention ya. Ada SM, MD, LG, XL sampai ada yang terbaru sekarang 2XL. Nah, SM itu memiliki minimum width sebesar 40 rem atau 640 pixel. Itu biasanya ada pada perangkat smartphone atau HP. Lalu ada juga breakpoint MD itu minimal width-nya adalah 48 rem atau 768 pixel. Itu perangkat-perangkat seperti tablet, iPad, dan lain sebagainya itu eh, bisa dikatakan adalah perangkatnya MD. Lalu ada LG, minimal width-nya ada di 64 rem atau 1024 px, laptop, dan layar-layar menengah lainnya. Lalu juga ada XL, minimal width-nya 80 rem atau 1280 px, itu perangkat yang lebih besar lagi. Contohnya personal computer atau PC. Lalu yang paling terbaru nih ada 2XL, 96 rem dia. Dengan 96 rem itu bisa dikatakan kan monitor tuh ada yang wide ya, wide lebih besar lagi gitu. Nah, itu minimum width-nya 96 rem atau 1536 pixel. Nah, Tailwind itu udah mengcover gitu
daripada breakpoint-breakpoint yang tadi kita sebutkan. Kalau CSS biasa kan kita sebenarnya perlu konfigurasi ulang lagi dengan menambahkan media queries seperti em, ini ada media width-nya berapa gitu, 40 rem, 48 rem, 64 dan lain sebagainya. Itu kalau kita lakukan dalam eh, CSS murni atau vanilla CSS. Nah, ini adalah contoh ya kalau kita terapkan breakpoints yang ada yang telah tadi kita bahas. Di sini saya bagi menjadi dua kategori, ada kategorinya desktop, lalu juga ada kategorinya mobile. Desktop itu 2XL, LG sama MD. Karena tablet itu ya kurang lebih layar yang lumayan gede ya. Jadi kalau kita bisa kita atur nih, misal di sini ada cut, maka tampilan desktopnya akan seperti ini, lebih panjang gitu. Lalu ketika kita atur sebagai perangkat mobile atau SM, dia akan berbentuk cut yang lebih kecil seperti ini. Nah, impact daripada user experience tuh bagaimana gitu. Dan eh, luar biasanya sangat berpengaruh ya terhadap performance. Karena kita mengatur eh, seminimal-minimalnya dan sefleksibelnya CSS serta JavaScript-nya. Sehingga ketika kita melakukan testing, di sini saya ada membawa data, ada before dan juga after-nya. Di sebelumnya angkanya menunjukkan 48 di bagian performa. Lalu setelah dilakukan implementasi mobile first ini, dia bisa menunjukkan angka di 90. Ini berpengaruh banget ya, karena performance kita menggunakan aplikasi itu merupakan aspek yang penting gitu dalam user experience. Kalau misalnya aplikasinya lelet, pasti itu eh, jelek lah. Ini kita impresi kita langsung kita cap itu sebagai aplikasi jelek. Nah, makanya itu oleh karena itu performance ini sangat berpengaruh gitu. Lalu aksesibilitas juga meningkat surprisingly dari 81 ke 95. Lalu best practice dari 86 ke 96 sampai ke SEO ya. SEO sebenarnya dari sanonya udah 100 juga sih. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Nah, mobile first itu sebenarnya bukan hanya sekedar tren, melainkan respons terhadap perubahan perilaku daripada user itu. Dikarenakan mayoritas daripada user itu menggunakan perangkat mobile, desain harus memprioritaskan perangkat mobile itu sendiri sebagai prioritas untuk memberikan keuntungan berupa performance sampai ke yang hal-hal non teknis seperti user experience. Jika aplikasi ini optimize di perangkat mobile, maka skalabilitasnya untuk ke perangkat-perangkat di atasnya seperti perangkat tadi kita sebutkan tablet, lalu perangkat-perangkat desktop juga akan lebih sistematis dan efisien. Oke, itu saja untuk presentasi saya untuk kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.